Kalau kita tahu bagaimanapun kita akan dimarahi, apakah tidak jauh lebih baik untuk mendahului orang lain ini dan mengerjakannya sendiri? Bukankah jauh lebih mudah mendengarkan kritik sendiri daripada menerima cercaan dari bibir orang lain? Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain? How to Influence and Influence People oleh Dale Carnegie. Bagian ketiga. Bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda? Bab ketiga. Kalau Anda salah, akuilah. Part pertama. Tidak jauh dari rumah saya, terdapat sederetan pohon kayu, di mana semak-semak blackberry disaput warna putih musim semi, saat tupai-tupai membuat sarang dan membesarkan anak mereka, dan ilalang tumbuh setinggi kepala kuda. Sebidang tanah yang masih murni ini disebut Forest Park atau Taman Rimba, dan tempat itu memang sebuah rimba. Mungkin tempat ini masih tidak banyak berbeda dalam penampilannya pada saat dulu Columbus menemukan Amerika. Saya sering berjalan-jalan di taman ini dengan Rex, seekor bulldog Boston. Rex, seekor anjing kecil yang ramah, tidak berbahaya, dan karena kami jarang berjumpa dengan seorang pun di taman ini, saya membawa Rex tanpa rantai atau penutup moncong. Suatu hari, kami berjumpa dengan seorang polisi berkuda di taman itu. Seorang polisi yang gatal untuk menunjukkan wewenangnya. Apa maksud Anda melepaskan anjing itu berlari bebas di taman tanpa rantai dan penutup moncong? Apakah Anda tidak tahu bahwa itu melanggar hukum? Dia menegur saya. Ya, saya tahu, jawab saya lembut. Tapi saya pikir dia tidak akan membahayakan siapapun di sini. Anda pikir, hukum sama sekali tidak peduli tentang apa yang Anda pikir. Anjing itu bisa saja membunuh tupai atau menggigit anak kecil. Sekali ini saya akan melepaskan Anda, tapi kalau saya lihat lagi anjing ini berada di sini tanpa rantai dan penutup moncong, Anda harus melapor ke pengadilan. Saya dengan menurut berjanji untuk mematuhinya. Dan saya memang patuh untuk beberapa kali. Tapi Rex tidak suka penutup moncong, begitu pula saya. Maka kami memutuskan untuk untung-untungan. Untuk sesaat, segalanya berjalan menyenangkan. Dan kemudian kami dihadapkan dengan masalah tiba-tiba. Rex dan saya berpacu melintasi punggung sebuah bukit pada suatu sore. Dan di sana, tiba-tiba saya melihat yang mulia penegak hukum itu duduk di atas kuda. Dan itu membuat saya kaget. Rex berada jauh di muka langsung menghampiri polisi itu. Saya sudah masuk dalam masalah ini. Saya tahu itu. Maka saya tidak menunggu sampai polisi itu mulai berbicara. Saya mendahuluinya. Saya berkata, "Pak polisi, Anda telah menangkap basah saya. Saya bersalah. Saya tidak mempunyai alibi, tidak ada dalih. Anda sudah memberi peringatan pada saya minggu lalu bahwa kalau saya membawa anjing ini kemari lagi tanpa rantai, Anda akan mendenda saya. Sekarang saya tahu memang sungguh menyenangkan melepas anjing kecil seperti itu berlarian di tempat ini saat tak ada seorang pun di sekitarnya." Sang polisi menjawab dalam nada suara lembut. "Tentu saja hal itu menggoda sekali," jawab saya. "Tapi itu melanggar hukum, Pak." Seekor anjing kecil seperti milik Anda itu tidak akan mencelakai siapapun," polisi itu membantah. "Tidak, tapi dia bisa saja membunuh tupai," kata saya. "Ah, Sekarang saya pikir Anda terlalu menganggapnya serius," ujarnya. "Saya akan sampaikan pada Anda apa yang bisa Anda lakukan. Anda biarkan saja dia berlari ke bukit sana, di mana saya tidak bisa melihatnya dan kita akan lupakan semua ini." Polisi itu sebagai manusia menginginkan perasaan penting. Maka saat saya mulai menyalahkan diri saya, satu-satunya cara yang bisa memuaskan harga dirinya adalah mengambil sikap murah hati memberikan belas kasihan. Tapi coba lihat, misalkan saya berusaha mempertahankan diri. Nah, pernahkah Anda berdebat dengan seorang polisi? Bukannya memutuskan membuka pertempuran dengannya,
Saya menerima bahwa dia mutlak benar dan saya mutlak salah. Saya mengakuinya dengan cepat, dengan terbuka, dan dengan antusias. Persoalan itu berakhir dengan sangat mengagumkan karena saya memihaknya dan dia memihak saya. Lord Chesterfield sendiri mungkin tidak bisa menjadi lebih ramah daripada polisi penjaga ini yang hanya seminggu sebelumnya telah mengancam untuk menjatuhi hukuman pada saya. Kalau kita tahu bagaimanapun kita akan dimarahi, apakah tidak jauh lebih baik untuk mendahului orang lain ini dan mengerjakannya sendiri? Bukankah jauh lebih mudah mendengarkan kritik sendiri daripada menerima cercaan dari bibir orang lain? Katakan mengenai diri Anda sendiri semua hal yang menghina, yang Anda tahu mereka pikirkan atau ingin katakan atau bermaksud untuk mengatakannya pada Anda. Dan cepat sampaikan pada mereka sebelum orang itu punya kesempatan menumpahkannya. Kemungkinan yang ada adalah 100 banding 1 bahwa satu sikap memaafkan yang murah hati akan diberikan dan kesalahan Anda akan dikurangi. Persis seperti yang dilakukan polisi penjaga tadi pada saya dan Rex. Demikian How to Win Friends and Influence People bagian ketiga, bab ketiga, part yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.